semuanya, selamat pagi. Apa kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini maksudnya Daydri latihan soal UTBK. Soal yang mau aku bawain kali ini yaitu soal tentang kimia, khususnya pada subbab struktur atom dan sistem periodik unsur. Di subbab ini setahu aku dia soal-soalnya cukup tricky, jadi kita benar-benar harus fokus. Jangan sampai kita gagal fokus, oke? Nanti kita susah ngejawabnya. Nah, apalagi ya? Dan kalian nanti selama aku ngerjain, kalian juga ngerjain ya, biar belajarnya kerasa bareng-bareng gitu. Oke, sebelum nonton jangan lupa bantu untuk di like, komen, dan subscribe. Oke, kita mulai. Soal yang pertama katanya tuh diketahui 5 unsur O, F, Na, Mg, Al untuk memenuhi aturan oktet. Terus kelima unsur tersebut membentuk ion agar isoelektronik dengan gas mulia periode kedua. Urutan yang ditanyakan, urutan kenaikan radius ion dari kelima unsur tersebut itu apa? Nah, untuk menjawab soal ini, untuk menentukan urutan radiusnya, kita harus mencari dulu atau mengetahui konfigurasinya dari setiap unsur di sini. Terus konfigurasi elektronnya sama. Kita harus tahu ion apa sih yang terbentuk dari setiap unsur di sini. Langsung kita kerjain ya. Kita coba kerjain. Di nomor 1. Yang pertama, di sini kan ada oksigen. O ya. Kita taruh O dengan unsurnya 8, nomor unsurnya 8, nomor atomnya 8. Berarti konfigurasi elektronnya itu 2 sama 6. Karena 2 dan 6 berarti periodenya 2. Kenapa periodenya 2? Karena dia menempati 2 kulit ya. 2 sama 6, 2. Terus golongannya kita lihat dari elektron valensinya. Elektron valensinya di sini adalah 6. Berarti golongannya adalah 6A. Kaget ada kucing. Terus yang kedua itu ada F. F dengan nomor atom 9. Berarti ini soalnya agak burem soalnya. Terus di F-nya 9 berarti elektron, kok lupa sih konfigurasinya 2 sama 7. Berarti periodenya 2 juga karena 2 kulit. Golongannya itu ada di 7A. Terus yang ketiga itu Na 11. Berarti 2, 8, 1. Periodenya 3 karena dia menempati 3 kulit atom. Golongannya itu 1A karena elektron valensinya 1. Terus yang keempat ya, sekarang yang keempat itu Mg, nomor atomnya 12, berarti 2, 8 sama 2 ya kan. Berarti periodenya sama-sama 3, golongannya 2A. Yang terakhir itu Al. Al itu nomor atomnya 13. Aduh maaf banget berisik, suara sensor di sebelah. Astagfirullah. 28, 3. Periodenya berarti 3, golongan ya Allah tetangga. Ya udahlah lanjutin. Nah, di sini untuk membuat untuk memenuhi aturan oktet, masing-masing unsurnya itu akan membentuk seperti ini. Untuk di O dulu deh. Di O itu berarti untuk menjadi oktet, untuk 8 itu sendiri dia akan menarik 2 elektron, jadi 6 jadi 8 kan. Berarti O-nya jadi O2-. Terus kalau di F dia kan udah 7 tuh. Untuk jadi oktet berarti dia narik 1. Berarti F-nya minus. Na di sini kan elektron dia akan ngelepas elektron paling luarnya yang 1 tadi biar dia jadi oktet. Berarti Na plus. Terus yang Mg itu yang untuk menjadi oktet 2-nya dilempar, sisa 8 kan yang situnya, berarti Mg 2 plus. Yang terakhir Al juga 3-nya dilempar, sisa 8-nya, berarti Al 3 plus. Misalnya kalian lupa sama materi ini, kalian boleh buka-buka dulu di buku kalian atau cari di Google materinya. Habis itu lanjut belajar lagi biar paham. Oke? Tadi kita udah nyampe nentuin konfigurasi sama ion yang terbentuk. Habis itu kita urutin ya radiusnya. Di sini kan ada yang periode 2 nih. Periode 2 kita bikin. Berarti kalau yang sama-sama di periode 2, mereka ada di baris yang sama. Terus katanya kalau O itu di golongan 6A, kalau F itu di golongan 7A. Berarti yang paling depan kita taruh si O dulu ya. O dulu dengan nomor atomnya itu 8, baru si F dengan nomor atom 9.
Terus taruh lagi yang periode 3. Periode 3 itu kita lihat ada Na, Mg, Al. Golongannya 1, 2, 3. Berarti urutan ya, dari Na dulu, terus Mg, terus Al. Nah, untuk menentukan urutannya kita ikutin trennya. Trennya itu kalau dari kiri ke kanan dia itu radiusnya atau jari-jarinya tuh semakin kecil. Berarti si F ini dia punya jari-jari lebih kecil dari si O. Kalau kita bikin lingkaran, istilahnya tuh si F-nya segini, si O-nya segini. Jadi kayak ada perbedaan ukuran dikit. Nah, udah gitu, berarti kan dari kiri ke kanan dia makin kecil. Terus kalau periode atau radius dari atas ke bawah dia itu makin besar. Otomatis yang ada di periode 3 itu lebih besar dari yang di periode 2. Nah, di sini urutannya kalau di periode 2 yang paling kecilnya tuh F baru O. Terus di periode 3 paling kecilnya tuh Al, terus ke Mg, terus ke Na. Berarti kita urutin dari yang periode 2 ya. Berarti F dulu, baru O, baru ke periode 3 itu Al dulu yang paling kecil, baru Al yang ketiga, Mg keempat, terakhir Na. Nah, kita lihat di pilihan jawaban. Aduh, kunci HP-nya. Pilihan jawaban yang urutannya kayak gini, F, O, Al, Mg, Na. F, O, Al, Mg. Berarti jawabannya yang C. Jawabannya yang C. Itu dari soal nomor 1. Semoga mudah dipahami. Kalian sambil baca materinya, oke? Sekarang lanjut di soal yang kedua. Di soal yang kedua katanya diberitahukan atau diberikan data tahapan energi ionisasi pertama sampai keempat suatu unsur X, yaitu dari 500-an sampai 11.600. Pertanyaannya, maka pernyataan yang tepat tentang unsur X adalah, kalau dilihat dari optionnya ada termasuk golongan 1A, muatan ionnya adalah +2, kayak gitu-gitulah. Banyak kan di optionnya. Berarti cara untuk menjawab ini kita harus menentukan dulu elektron valensinya berapa. Setelah kita menentukan elektron valensi, kita bisa nih cocok-cocokin sama option yang ada. Cara nentuin elektron valensi yang mudah gimana? Nah, di sini kan ada urutan energi ionisasi. Kita urutin, terus kita kasih garis batas. Cara naruh garis batasnya gimana dong? Cara naruh garis batasnya adalah dengan melihat gitu loncatan ataupun kenaikan energi ionisasi yang paling signifikan tuh kapan atau di mana. Kalau di sini kan ada 578. Tulis aja deh ya. 578, terus 1800, terus 2750 sama 11.600. Nah, kenaikan yang paling signifikan tuh kan ada di 2750 ke 11.600. Berarti garis pembatasnya di antara mereka. Setelah kita dapetin garis pembatas kayak gini, kita lihat ternyata ada berapa elektron di kulit terluarnya. Ternyata di sini ada 3 elektron di kulit terluarnya. Berarti elektron valensinya adalah 3. Berarti elektron valensi adalah 3 elektron. Setelah kita tahu elektron valensinya 3, berarti dia golongannya 3A kan? Golongannya 3A. Kalau golongannya 3A berarti option yang option yang A yang katanya termasuk golongan 1A itu salah. Berarti A salah. Yang B katanya muatan ionnya adalah +2. Harus kita tahu juga kalau di golongan 3A itu dia untuk membentuk konfigurasi yang stabil dia cenderung untuk melepaskan 3 elektron. Berarti di sini +3 ya. Berarti jawaban yang B juga salah, nggak bisa kita pilih. Terus jawaban yang C katanya dapat membentuk senyawa XCl3. Berarti kalau dia bisa membentuk ataupun membentuk XCl3, di sini X-nya berarti ya. X. Tadi kan kita tahu golongan 3A itu melepas 3 elektron. Berarti X-nya ini X + 3. Ditambah karena dia mau sama Cl3, berarti sama Cl3 sama Cl min. Muatannya min kan. Untuk membentuk XCl3 kebentuk gak nih? Nah, setelah kita naro X + 3 dan Cl min, abis itu kita pakai aturan silang, dimana X itu ngikutin muatan yang di Cl, si Cl ngikutin muatan yang ada di si X. Berarti karena di Cl itu muatannya -1, berarti atau 1, X-nya 1 aja kan. Sedangkan si Cl ngikutin muatan di X yang ada 3. Yang ada 3 atau +3, berarti Cl-nya 3, tambahin 3 deh. Udah gitu, berarti yang terbentuk adalah X ini sebagai muatan sebanyak 1 tadi, sebagai muatannya, pusatnya. Kok muatan sih sebagai pusatnya? Terus Cl ini, karena ada 3, dia itu sebagai yang diikatnya. Sebanyak 3 yang diikatnya tuh. Kok C doang? Cl3. Berarti yang jawaban C katanya membentuk apa? Tapi tuh katanya tuh dapat membentuk senyawa XCl3. Berarti terbentuk ya senyawa XCl3-nya, berarti jawaban yang C ini benar. Nah, kalau di SBMPTN kalau kita udah dapetin jawaban yang benar, kita nggak usah periksa yang lain, langsung pilih aja jawabannya.
kayak gitu. Tapi kalau ada waktu luang lagi baru periksa ulang yang mana yang diragukan. Oke? Mungkin cukup sampai di sini dulu latihan soal kimianya. Aku sengaja nggak terlalu ngasih durasi yang panjang-panjang dengan ngebahas banyak soal, karena menurut aku belajar itu nggak terlalu banyak juga nggak apa-apa, yang penting bener-bener nempel di otak. Karena kan capek dong kalau kita ngerjain 20 soal tapi nggak nempel, ya kan? Jadi aku juga menyesuaikan gitu loh, biar efektif tuh kayak gimana sih. Soalnya aku juga dulu waktu persiapan kayak gitu, lebih baik aku sedikit-sedikit tapi yang penting masuk gitu loh. Semoga 2 soal yang kali ini aku kasih bisa nempel, bisa bener-bener kalian pahami, dan semoga apa yang aku sampaikan juga mudah dipahami agar bisa bermanfaat buat kalian kayak gitu. Semoga kalian lebih sukses lagi, semangat terus belajarnya, jangan pantang menyerah, latihan soal terus, latihan belajar. Pokoknya bentar lagi karena ini udah hamin 2 bulan kan menuju UTBK, semangat terus, semangat. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk bantu like, comment, dan subscribe. Kalau perlu kalian nyalain juga loncengnya agar kalian gak ketinggalan untuk setiap saat aku ngupload video latihan soal ini sendiri, biar kita latihan terus tiap minggu nih, latihan soal, biar lebih terlatih lah. Anggap aja video ini kayak hiburan nonton YouTube tapi bukan berilmu, tapi apa ya, karena semua YouTube juga berilmu, maksudnya membantu untuk persiapan UTBK-nya kayak gitu. Oke? Goodbye.